kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Harga sembako semakin mahal, ratusan warga di Kota Mataram menyerbu operasi pangan murah. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri minyak goreng. Meriahkan HUT kemerdekaan, ribuan warga menggelar karnaval budaya berkeliling Kota Mataram. Penyidik Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Barat menyerahkan kasus pelecehan mahasiswa yang melibatkan seorang staf salah satu perguruan tinggi negeri ke Kejaksaan Negeri Mataram. Polisi menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka berinisial SM yang merupakan seorang staf Lembaga Pengabdian Masyarakat di Universitas Mataram. Penyerahan ini menjadi tindak lanjut hasil penelitian jaksa yang telah mengatakan berkas perkara dinyatakan lengkap untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menitipkan penahanan tersangka ke Lapas Kelas 2 Kuripan, Lombok Barat. SM diduga memperkosa mahasiswi yang sedang tidak sadarkan diri dengan dalih pengobatan saat sedang menjalankan tugas kuliah kerja nyata. Bagaimana bisa ini terungkap, Bu? Apakah ada laporan atau bagaimana? Bisa terungkap karena adanya laporan dari orang tua dari korban, karena pada saat itu orang tua tidak mengetahui anaknya itu hamil. Tiba-tiba orang tua ini mengetahui anaknya itu sudah melahirkan anak perempuan. Kasus ini sudah ditangani sejak bulan apa, Bu? Kasus ini sudah ditangani sejak bulan November 2024. Ya. Karena ulahnya, SM dijerat pasal 6 huruf C atau pasal 6 huruf B Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemuda berinisial LRA asal Kelurahan Sayang-Sayang diringkus Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri minyak goreng di sebuah retail modern di wilayah Pagesangan Timur. Tersangka ditangkap atas laporan penjaga toko yang memergoki aksinya melalui rekaman kamera pengawas yang terpasang. Dari tangannya, polisi menyita 4 botol minyak goreng sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka masuk berpura-pura hendak berbelanja, kemudian memasukkan minyak goreng ke dalam jaketnya. Salah seorang pengunjung di supermarket atau retail modern itu mengambil barang yang dimasukkan ke dalam kaos. Itu sudah dilakukan di beberapa tempat. Nah, pada saat terduga pelaku masuk, itu dalam pengawasan dan benar diamankan pelaku, terdapat barang bukti yang dimasukkan ke dalam baju tersebut. Tersangka mengaku mencuri karena ketagihan berjudi online. Bagaimana caranya itu katanya mengambil? Sembunyiin Pak di jaket. Ya, di sweater atau? Ya, di situ dari sweater. Jual kemana? Sama pakai nikah Pak. Iya, jual kemana? Tempat umum di jalan-jalan Pak. Di jalan-jalan. Berapa kamu jual? Ada 4. 4, bisa harga berapa? 30. Atas ulahnya, pemuda 24 tahun ini dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah warga Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah menyoroti kurang terawatnya Taman Alun-Alun Tastura.
yang berada di jantung kota Udah karatan juga kabupaten. kelihatannya. Selain sejumlah fasilitas yang tidak terawat, warga juga mengeluhkan kotornya bangunan air mancur yang menjadi salah satu ikon taman. Ikon taman kota yang dibangun dengan anggaran 3 miliar rupiah itu terkesan kumuh karena dipenuhi lumut karena tidak dirawat. Padahal selain menjadi paru-paru kota, kawasan itu juga menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi masyarakat termasuk wisatawan. Warga berharap Pemda memperhatikan pengelolaannya agar keberadaan taman kota berfungsi dengan baik sebagai lokasi berkumpul dan berwisata. Ketika kita lihat kolam air pancuran yang nilainya itu cukup besar, 3 miliar rupiah. Cuma itu tidak sejalan dengan prinsip dan niat dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk ikut berpartisipasi, menyenangkan, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Cuma ironis sekali saya lihat bahwa pengelolaannya cukup kurang baik. Jika tidak dapat dikelola, warga juga mendorong Pemda agar kawasan tersebut diserahkan ke pihak ketiga atau masyarakat agar dapat mendatangkan fungsi dan manfaat ekonomi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Depan alun-alun Tas